Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan tentang fenomena beberapa waktu ini, Ustaz. Apa hukumnya, Ustaz, menerima bingkisan atau sogokan untuk memilih calon tertentu dalam pemilu? Terima kasih, Ustaz. Ya, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Menerima bingkisan atau misalnya mengatakan hadiah, pemberian apapun baik yang diberikan oleh calon anggota legislatif atau calon kepala negara atau calon kepala daerah agar kita memilih mereka, maka ini semua masuk ke dalam kategori riswah. Semuanya masuk ke dalam kategori sogok yang diharamkan oleh Allah dan dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya riswah yaitu di mana seseorang memberikan kepada hakim, kepada aparat atau kepada orang yang memiliki kedudukan tertentu, ya, dengan diberikan benda tadi, maka kemudian dia menginginkan agar para hakim, para pejabat tersebut kemudian memihak kepada dia, memenangkan kasusnya, ya, memberikan kemenangan kepada dia kalau itu sengketa di pengadilan, atau agar mereka melakukan apa yang dia inginkan melalui pemberian tadi, ya, itu hukum asalnya. Maka biasanya yang namanya suap itu berasal dari bawah ke atas, ya, dari bawah ke atas. Maksudnya dari orang yang kedudukannya rendah kepada orang yang kedudukannya tinggi. Misalnya orang yang akan masuk kerja, misalnya dia menyogok misalnya manajemen, maka dia dari bawah ke atas. Begitu pula misalnya ada orang yang berkasus, dia ingin agar hakim tersebut memenangkan sengketanya, maka dari bawah dia sogok hakim tersebut agar memenangkan urusannya. Itu hukum asalnya. Tetapi dalam kondisi kampanye ini terjadi kebalikan, ya, dari atas ke bawah. Maka yang menjadi penyogoknya itu adalah calonnya, calon anggota legislatif, calon kepala negara atau calon kepala daerah. Sedangkan yang disogok itu adalah masyarakat. Maka Andalah sebagai penerima suap. Kemudian yang menjadi perantara itu adalah tim suksesnya atau orang-orang yang memegang uang membagi-bagikan kepada Anda. Itu merupakan perantara. Dan ketiga golongan ini, orang yang menerima sogok, orang yang memberi sogok, dan perantaranya, semuanya dikutuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi wal ra'ishi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menerima sogok, orang yang memberi sogok, dan orang yang menjadi perantara terjadinya proses sogok tadi. Kemudian secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, wa tudlu biha ilal hukam. Dan kalian berikan uang sogok tersebut kepada hakim, litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsni wa antum ta'lamun. Tujuannya apa dia menyogok? Agar dia bisa memakan harta orang lain dengan cara dosa, dengan jalan dosa, sedangkan dia mengetahui. Ya, setiap orang yang melakukan kegiatan menyogok atau menyuap, tentu dia mengetahui sebenarnya kalau itu perbuatan yang tidak benar. Itu perbuatan yang keliru, ya. Tetapi dengan beraninya kemudian dia melakukan tindakan tersebut, melanggar ketentuan atau batasan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini sudah sangat dekat tentunya dengan pemilihan, ya, kepala negara, begitu pula anggota legislatif, maka apapun yang diberikan oleh mereka jangan diambil. Baik itu berupa uang, berupa sembako, kaos, ataupun bahkan topi. Karena apa? Ketika mereka memberikan hal tersebut kepada Anda, tujuannya adalah apa? Agar kita memilih mereka. Maka pada hakikatnya mereka lah yang menyogok kita. Ya, mereka yang menyogok kita, mereka yang memberikan kepada kita sesuatu tersebut agar kita bisa memilih mereka. Dan ini tentu saja tidak baik. Mengapa demikian? Karena uang yang kita terima, sembako yang kita terima atas nama hadiah yang mereka berikan kepada kita, itu menjadi modal dia untuk kampanye.
Dan ini nantinya ketika dia sudah naik ke atas, akan dia ambil. Akan dia tarik kembali berapa modal kampanye saya, berapa keuntungan yang akan saya ambil. Akhirnya apa? Ketika dia sudah naik ke atas, maka kemungkinan besar dia korupsi itu sangat besar sekali. Kemungkinan dia untuk korupsi sangat besar sekali. Mengapa? Karena dia sudah mengeluarkan modal yang besar untuk menyogok kita. Maka jangan kemudian kita mendengarkan orang yang mengatakan ambil uangnya dan jangan coblos orangnya. Jangan. Karena mengambil uangnya saja itu termasuk bagian dari riswah, maka jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Jangan hanya karena 100.000 atau 200.000 kemudian mereka korupsi dan akhirnya pembangunan tidak jalan di daerah kita, semuanya masuk ke kantong-kantong mereka. Jadi ini harus kita hindari, jangan sampai kita termasuk orang yang mendapatkan la'an dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik, Masya Allah, dan semoga ini benar-benar kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ini benar-benar satu hal yang sangat berbahaya tentunya kalau kita jalani.